Oke guys, pada video kali ini kita akan belajar lanjutan dari kustomisasi JavaScript Odoo. Oke. Use case-nya kali ini kita akan membuat Odoo itu mengingat perubahan pada kolom width pada list view. Nah, secara base kan kalau kita mengganti sebuah kolom width, kalau kita reload, width-nya akan berubah. Width-nya akan kereset. Nah, kita akan bikin width-nya ini permanen nanti ya guys. Oke, langsung saja kita bikin modulnya. Oke. View header width struktur dasar kita bikin init.py, kemudian manifest.py, kita paste struktur standarnya manifest. Data kita kemungkinan tidak perlu guys, jadi kita perlu aset nih karena kita akan menambahkan JavaScript atau akan menginherit JavaScript backend ya, backend Odoo. Oke, ini nanti kita arahkan ke file JavaScript kita. Oke, kita bikin file JavaScript-nya static .js, direktornya, kemudian filenya view.js. Oke, tahap pertama kita perlu analisa guys, fungsi apa yang perlu kita custom. Jadi di sini kita akan menggunakan developer tool performance, tag elemen performance. Nah, kegunaannya itu kita bisa merecord user interaction guys. Jadi kita record, kemudian kita simulasi merubah resize width headernya, kemudian kita stop, dan kita ke event log, kita filter scripting untuk menemukan fungsinya. Nah, di sini kita perlu menebak-nebak nih, karena tadi berhubungan dengan resize, kita search menggunakan keyword resize. Nah, ada beberapa fungsi nih guys. Kemungkinan fungsi JavaScript yang terpanggil saat kita resize adalah ini. On start resize kita bisa buka di sini. Ada beberapa nama fungsi sudah jelas ya guys. Kemungkinan di stop resize ini kita breakpoint dan kita coba resize. Nah, dia ada breakpoint, berarti benar ya, ini fungsi yang terpanggil saat kita resize. Kemudian kita copy paste untuk search di Odoo. Kemungkinan dia di list renderer, ini dia, kita sudah dapat base Odoo-nya pada fungsi on start resize. Nah, berarti kita harus menginherit fungsi ini guys, on start resize. Start resize berada pada list renderer. Sini kita bisa lihat list renderer. Kita copy paste, kita cari di Odoo-based referensi untuk cara inheritnya atau patch-nya. Oke. Kita coba cari dengan keyword seperti ini, patch, list renderer. Nah, sudah ketemu guys. Kita copy paste aja, kita paste di modul kita agar lebih relevan. Kita namai filenya list renderer juga guys. Cari name, kemudian kita ganti di manifest juga. Oke, ini kita akan melakukan patch pada list renderer prototype. Ini nama fungsinya kita ganti karena kita akan mengepatch fungsi on start resize. Ini dia fungsinya sangat panjang ya guys. Nah, karena kita perlu menambahkan logic pada stop resize, sedangkan stop resize ini berada di dalam fungsi, sepertinya kita perlu melakukan override atau mereplace keseluruhan fungsi nih. Oke guys, kita copy paste nih keseluruhan fungsinya karena kita akan melakukan override. Kita copy paste ke file kita. Nah, idenya adalah kita akan menyimpan width yang sudah berubah, kemudian kita simpan ke dalam local storage browser. Jadi di dalam fungsi ini kita perlu identifikasi width-nya atau mengambil semua width nih.
Kita ambil semua width dari semua kolom, kita akan pakai TH ya, berarti kita ambil TH-nya, oke, top resize di sini ya. Jadi pertama kita harus menyimpan width yang sudah dirubah user, kemudian selanjutnya kita perlu melakukan kustomisasi pada saat list view ini di reload. Jadi saat di reload kita mengambil width yang sudah kita simpan pada cache browser. Oke, kita cek dulu ya. Kita cek dulu event targetnya ini apa. Sekarang targetnya dia Windows. Untuk event current targetnya Windows. Terus elemen targetnya dia adalah TH-nya ini. Jadi kalau kita parent, oke guys, dari target ke parent kita dapat row-nya, T-row-nya. Jadi dari situ kita bisa ambil semua TH-nya. Kita close dulu ya yang base ini agar kita tidak salah edit nanti. Kita namai variabel baru header, oke. Kemudian all volume adalah header file th. Oke, kita sudah dapat semua kolom ini, kolom dari tabelnya, kemudian kita looping. Jadi kita ambil width-nya satu persatu dan kita simpan pada local storage. Kita looping aja each function th-nya adalah this, kemudian width-nya kemungkinan dia adalah ss width. Kita juga perlu ambil namanya ini guys, dari data name bisa, oke, field name, th data name. Kita sudah dapat field name dan panjang kolomnya. Kemudian kita juga perlu objeknya nih guys. Jadi tiap objek kan dia punya list view beda-beda nih, agar nanti saat kita gunakan dia tidak salah list view lain, list view produk atau apa. Kita cari ini sekiranya kita bisa dapat nama modelnya enggak ya. Oke guys, sepertinya untuk mengambil nama list view-nya kita bisa pakai ini nih, kelas dari sini. Jadi kita ambil dulu nih, kita udah dapat elemennya segelondong, kemudian kita ambil kelasnya ya, list view identifier. Kita ambil list view, oke. Kemudian selanjutnya kita simpan pada local storage atau cache, kurang lebih seperti cache browser. Untuk sintaknya local storage, dia set item, kemudian nama atributnya adalah si list view identifier, kemudian datanya perlu kita convert ya.
stringify karena di local storage kita hanya bisa menyimpan string, jadi kita convert nih guys menggunakan JSON stringify. Width-nya adalah width, kemudian field name-nya adalah field name. Oke, penggunaan berarti saat kita akan menggunakan kita perlu convert jadi JSON kembali guys menggunakan JSON parse. Oke, seharusnya udah oke ya. Kita save, kemudian kita install modulnya. Ikan. Kalau cinta masih mandang Activate. fisik, suruh aja pacaran sama ikan karena ikan banyak fisiknya. Kita cek nih guys, apakah Penyanyi luar sudah negeri yang susah nelen, tersimpan pada Ed local Sheeran storage. Jadi kakak. kita Buah resize apa yang paling headernya. rajin? Kita Apel cek pagi. pada Pemain bola browser apa yang developer beratnya 3 tool, kilogram? application, Bambang local storage. Pamunggas. Kenapa Kita kaca spion cek arahnya ke belakang? harusnya Karena ada kalau ke depan nggak bisa lihat list dong view. hahaha. Oh, belum ada ternyata. Kalau keluar Oke, Bangdan kita Christian. analisa Apa dulu benar guys. kalau petani Modul membajak kita sawah, sudah terpanggil sawahnya atau bakal bikin belum. status, Kita kasih sorry konsol log. dibajak. Atau kita bisa menggunakan performance lagi. Kita record, resize, stop. Resize-nya dia sudah benar guys. Resize yang terpanggil adalah resize dari custom modul kita, tapi sepertinya si local storage belum berjalan. Kita breakpoint dulu. Oh iya, kemungkinan dia tidak bisa menemukan Logo semua apa yang field. All romantis? column ini iya Ambisi. benar sekali. Asteris. Jadi all column-nya masih 0. Kita cek headernya ya. Header dia cuma memanggil satu. Dia cuma dapat satu TH nih. Harusnya ini TR-nya. Jadi di sini parents-nya kita perlu lebih ke atas. Parents kita ambil TR. Kita reload audionya. Oke, kita resize. Cek pada local storage. List view, oke guys. List view kita sudah dapat nih. Kita udah dapat, tapi kita baru dapat width-nya. Sementara field name-nya perlu kita cek lagi nih. Sama pakai performance, resize, stop, resize, kita buka. Kita cek nih guys, dia tidak bisa dapat field name ini. Oke, TH-nya benar ya, kita dapat headernya si invoice partner display name. Kemudian TH data. Oh no. Oke, ini kan loopingan guys, dia masih dapat yang ini TH pertama. Kita perlu next lagi. Nah ini harusnya dia TH-nya kolom yang kita adjust, kita rubah. Okay. Nah harusnya dia sudah dapat nih guys TH name-nya. Sebentar, salah guys, salah local storage-nya harusnya di luar looping ya. Jadi kita tampung dulu alconfig with config pada sebuah list. Kemudian ini kita masukkan ke sini. Kita masukkan dulu ke variabel list. Oke, baru listnya kita set ke browser page.
with config. Nah, ini baru benar guys. Kita resize application. Oke, nah ini kita baru dapat semua konfigurasinya nih guys. Bisa kita lihat di sini. Field name, bitnya harusnya segini dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita cari cara untuk implementasinya saat list view-nya ke render. Kemungkinan kita perlu pakai menaruh ini di setup guys. Kemudian menggunakan fungsi khusus dari OWL ini, namanya adalah use effect seperti ini. Kurang lebih kegunaannya use effect itu dia nunggu dulu guys, dia nunggu elemennya terrender baru kita manipulasi. Use effect ini juga perlu kita import dari OWL. Jadi kita tunggu nih jika si tabel sudah terrender, ini kita bisa pakai kelas ini. Oke. Kemudian di sini itu fungsinya guys, atau logic yang pengen kita tambahkan. Jadi kita paste lognya seperti ini. Nah, ini dia ada argumen L. Elemen itu berarti nanti akan berisi nih guys, dokumen query selector list renderer. Oke, pertama-tama kita perlu cek dulu nih existing config. Kita ambil dari local storage, kita cek kalau sudah ada konfigurasi get item. Tadi dia key-nya adalah si OList view, ini kelas dari OList view. Oke, kalau gitu ini OList view aja guys, OList view begini. Jadi kita nama ini apa ya, config itu dari L, kita ambil kelasnya config config. Kita kasih kondisi jika config ada, berarti ada konfigurasi dari user nih, sebelumnya sudah pernah di resize. Kalau ada berarti kita convert dulu nih existing config sama dengan, karena kita gunakan variabel yang sudah ada, perlu var, kita parse. Tadi kan kita nyimpannya sebagai string, kita convert kembali ke objek list. Oke, setelah itu perlu kita looping guys, tapi kurang dari existing config length i plus. Oke, kita tampung dulu nih each column config sama dengan existing config index ke i. Terus kita kasih kondisi juga, kita cek ini kalau ada namanya berarti dia field ya, kalau tidak ada namanya berarti itu adalah header dari si checkbox ataupun si button ini. Nah, jika ada namanya kita pakai ke query selector elemen find, kita select by data name. Kita select by data name jika data name-nya adalah, pakai ini aja guys, jika data name-nya adalah each column name,
hanya ini kita search berdasarkan data name, jadi nanti kita akan mendapatkan elemen TH ini guys, karena data name-nya itu adalah nama file yang sudah beda. Data name-nya itu adalah nama file yang sudah kita simpan pada local storage. Kalau ketemu berarti tinggal kita set width-nya, width dengan sintaks CSS ini berarti width-nya adalah each column width. Oke, kita reload, eksekusi langsung. Oke, ada error. Mau nanya nih, kalau baju tidur bangunnya jam berapa, L ya? attribute is not Apa function. bener Nah, kalau kamu elemennya hari ini membajak belum sawah? format jQuery Sawahnya DOM bakal ya. bikin status, Kita sore convert dulu. dibajak. Biasanya karena kita menggunakan dokumen query selector ini biasanya masih JavaScript native, elemennya berupa elemen HTML, belum jQuery DOM, jadi kita nggak bisa pakai sintak .attrs dan lain-lain. Sudah, kita convert dulu dengan dollar kurung buka kurung tutup, kita reload audionya. Oke, belum jalan. Kita coba debugging guys. Apakah ada yang salah? Kita breakpoint di sini. Oke, config-nya adalah ini. Sementara yang tersimpan di sini sama. Existing config dia juga dapat. Kemudian masuk kondisi. Setelah kita parse atau convert stringnya jadi JSON juga berhasil. Kemudian name masih kosong. Lanjut loopingan kedua. Name-nya masih kosong juga ya. Oh, salah guys. Kita namai field name tadi. Nih, ini dia kan field name ya. Field name namanya key-nya. Oke, ini juga kita ganti field name. Kita reload. Nah, sudah berhasil nih guys. Jadi misal, tapi setelah kita inspect elemen hilang lagi ya. Nih, setelah kita reload, kolom customer jadi panjang. Kemudian invoice number coba kita persempit seperti ini. Setelah kita reload, oke nih guys. Cuma tadi kalau saya inspect elemen dia bisa berubah lagi. Kalau dia ganti screen size masih bisa berubah guys. Jadi sepertinya inheritance kita kurang tepat nih. Kita coba try lagi ya dari performance. Kita record, kita ganti-ganti nih screennya. Stop. Kita cek di event, tampilin aja yang scripting. Kira-kira apakah resize-nya terpanggil? Dan resize ini masih sangat generik ya. Dan resize bisa resize apa aja guys. Mungkin dia di update and render ini sepertinya. Kalau ini dia fungsi dari rootnya ya, dari komponen, dari kelas komponennya sepertinya. Please column width, compute column width from content. Nah, ini dia guys. Sepertinya ada logic lain dia. Please column with content ya. Kita breakpoint. Nah, dia terpanggil nih guys. Dia ke pause kan. Jadi mending kita inherit fungsi ini ya.
Kita cek dulu. Oke, dia di list renderer, mantap. Ini dia mengambil dari compute column width from content, sesuai kontennya dia dinamis. Oke guys, kalau begitu fungsi ini yang akan kita inherit ya. Kita pakai super agar logic awalnya tidak hilang, tapi akan kita tumpuki dengan logic kita yang baru. Oke, di sini kita pasti bisa dapat elemennya guys. List view selector titik karena kita mentarget kelas elemen dengan kelas list view. Berarti di sini begini. Oke, dari load. Apakah bisa? Oke ya guys, ini number invoice-nya udah panjang. Kita ganti layout, dia tetap konsisten. Oke guys. Jadi pada tutorial ini sedikit highlight. Ini tool sangat useful ya guys. Developer tool performance untuk merecord user interaction. Jadi kalau kita mau tracking nih fungsi apa yang terpanggil saat kita drag and drop atau apa, kita bisa pakai ini, kita record, kemudian kita search menggunakan keyword yang sekiranya itu berhubungan dengan proses apa yang ingin kita tracking. Oke guys, oke, coba kita ke list view lain, harusnya tidak ada perubahan apa-apa. Ke builds, Hargai kedua orang tuamu. builds ini Mereka saya berhasil lulus panjangkan, dari sekolah tanpa masih bantuan Google. tetap payment. Nah, ada error nih, sepertinya codingan atau customan kita membuat error suatu Kalau ada proses. yang nyari aku, suruh cari di Blank. Google Kikiki. Jangan Oh, lupa titik koma. ini karena Kikiki. Tahu kita nggak tidak suara punya pucuk-pucuk gimana? config-nya nih. Pucuk-pucuk hahaha. Padahal di Kalau sini masih sudah panas dicek namanya ya, apa? kayak config, Hihang hoheng kikiki. Kenapa ya negeri ini masih existing panas? config. Padahal kan udah masuk ASEAN. Oke, coba kita breakpoint, kita improve kondisinya. Kayak config dia ada, kayak config jelas ada karena dia kita ambil dari sebuah kelas. Sementara existing config dia nol. Berarti ini harus begini guys. Reload. Oke guys, bagi Tahu teman-teman kenapa tuh jangan wanita muda berkecil hati tergoda ya. oleh buaya? Jika kita Karena customisasi mereka Odoo, percaya lidah JavaScript buaya atau banyak UI dan manfaatnya. lain-lain. Sih. Yang penting kita paham Lama kota di konsepnya Jawa guys. Tengah Kita yang isinya paham batek-batek bagaimana semua, JavaScript, goda di CSS, dan HTML itu apo. berhubungan. Jadi kita bisa cari contohnya di Odobase. Hampir semua contoh Alasan customisasi itu apa yang ada di suka Odobase kesel? guys. Panci. Jadi kita pintar-pintar aja nih, tak cari keywordnya. Sebagai keyword referensi kita di Odobase. Oke, ini sudah solve ya errornya. Kita Buah apa kembali yang ke sering invoice jadi juga tanda masih film oke. selesai? Toamat. Configuration-nya masih jalan sesuai yang kita rubah terakhir kali. Tadi lagi makan bubur. Oke guys, Buburnya kecil tapi bisa jadi gede. untuk tutorial kali ini Ternyata bubur cukup di sum-sum sini. Kiki ngakak abis. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Barusan Kalian saya juga mau bisa komen masak, nih guys. tapi Nextnya tiba-tiba kita pancinya jalan belajar sendiri nggak tahu kemana. part-part apa ya, Ternyata itu misal panci petualang. customisasi POS Panci atau petualang maksudnya accounting hehehe. report dan lain-lain. Pohon Oke pisang guys, kalau thank dipedetin you. copot gaya.